yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulul azmi, nabi yang memiliki kesabaran di atas para nabi-nabi yang lain, dikarenakan ujian yang Allah taala berikan kepada mereka lebih dibandingkan para nabi yang lain. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang kedua Ibrahim, menyusul Musa, selanjutnya Isa, dan terakhir yang kelima adalah Nabi Nuh alaihi salam. Wa qawluhum khamsatun, dan semua berjumlah 5, termasuk di dalamnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pendapat yang sahih. Wa qila ulul azmi aktsar min dzalik. Sementara menurut sebagian ulama, ulul azmi lebih daripada sekedar 5 nabi dan rasul saja. Lebih daripada 5. Dan wa yali ulul azmi fil afdali baqiyatur rusul. Kemudian masuklah di dalam ulul azmi ialah semua rasul-rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap nabi yang membawa syariat, setiap nabi yang membawa yaitu kitab yang pernah diutus oleh Allah taala ke atas bumi ini, membawa syariat baru, membatalkan syariat yang lama, maka itu disebut dengan rasul. Sedangkan nabi yang diutus ke bumi ini tidak membawa syariat baru, maka dia hanya sebatas nabi dan tidak masuk di dalam kelompok rasul. Berarti setiap rasul itu adalah pasti nabi, tetapi tidak semua nabi itu adalah masuk dalam kelompok rasul. Berdasarkan demikian, berarti derajat rasul dibandingkan dengan nabi lebih utama di sisi Allah, lebih mulia, yaitu para rasul, kemudian selanjutnya para nabi. Jadi semua para rasul yang pernah Allah taala Allah taala utus ke atas muka bumi ini membawa syariat berbeda dengan syariat yang sebelumnya, mereka termasuk di dalam kelompok ulul azmi, bukan hanya 5 orang yang sudah disebutkan di atas. Tetapi pendapat yang sahih, pendapat yang benar di kalangan para ulama ahli tauhid, pendapat yang pertama bahwa ulul azmi mereka lah 5 orang tersebut. Yang pertama Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Sayyiduna Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Sayyiduna Musa alaihissalam, yang keempat Sayyiduna Isa alaihissalam, yang kelima adalah Sayyiduna Nuh alaihissalam. Berdasarkan tertib demikianlah, itulah derajat para rasul dan nabi yang paling utama masuk dalam kelompok ulul azmi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Allah Muhammad, kemudian Nabi Allah Muhammad, kemudian Nabi Allah Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Nuh. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thumma baqiyatul anbiya ala nabiyyina wa alaihi wassalatu wassalam. Selanjutnya derajat manusia yang paling mulia atau makhluk yang paling mulia yang Allah taala ciptakan di atas bumi ini, sesudah Nabi kita Muhammad, kemudian para nabi-nabi dan rasul yang masuk dalam kelompok ulul azmi yang disebutkan tadi, kemudian para rasul, kemudian masuk di bawahnya lagi adalah para nabi. Sesudah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihissalam, kemudian semua para rasul, kemudian semua para nabi. Lanjut, siapa lagi makhluk yang paling mulia? Tsumma baqiyatul anbiya. Kemudian semua para nabi selanjutnya, sesudah para nabi semuanya, tsummal malaikah. Lanjut kemudian yang paling mulia makhluk yang Allah taala ciptakan di alam bumi ini, di alam jagat raya ini, ialah para malaikat yang Allah taala ciptakan. Jadi sesudah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, kemudian semuanya para rasul, kemudian para nabi, lanjut para malaikat. Wa yajibu an ya'taqida anna Allah taala ayyadahum bil mu'jizat. Nah, jadi ini siapa yang paling mulia di atas bumi ini? Itu derajatnya. Jadi kalau kita mau meyakini siapakah makhluk yang paling mulia? Para nabi. Yang pertama sekali bukan para nabi, maksudnya para rasul. Di antara para rasul itu adalah ulul azmi yang 5 tadi. Kemudian selanjutnya semua sisa para rasul, selanjutnya para nabi, kemudian sesudah itu adalah para malaikatnya. Dan wa yajibu ayya'taqida, berarti itikad itu harus kita yakini demikian, mana yang paling utama, mana yang paling mulia derajatnya di sisi Allah berdasarkan urutan tersebut. Thumma
maupun para rasul itu dengan mukjizat-mukjizatnya. Waqtasa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terkhusus lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi annahu khatamar rusul, dengan bahwa sesungguhnya beliau Nabi kita Muhammad, beliau adalah penutupan dari semua rasul dan nabi yang pernah diutus sebelumnya. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadi nanti kalau ada orang siapapun yang mengaku dia itu nabi, maka tidak ada lagi nabi sesudah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang perlu kita yakini lagi bahwa mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul itu benar dan harus kita yakini kebenarannya. Nah, kemudian ayah, ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah baca sejarah bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga wafat. Ya, Nabi kita juga wafat. Tetapi wafatnya Nabi Muhammad tidak diterima oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga kata Umar, "Man qala anna Muhammadan qad mata, sa'aqtuluhu." Siapa yang berani mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, akan aku penggal batang lehernya. Jadi beliau seolah tidak menerima kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Tetapi ternyata sahabat-sahabat yang lain yang dalam Masjid Nabawi itu semuanya menangis karena sudah terdengar kabar bahwa Rasulullah sudah meninggal. Semua menangis. Umar datang masuk ke dalam masjid melihat sahabat-sahabat semuanya menangis. Beliau berkata, "Siapa kalian? Kenapa kalian menangis seperti ini?" Tidak, Rasulullah belum wafat. Beliau tidak terima. Tidak ada yang berani melawan Umar bin Khattab. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat yang paling berani orangnya. Kemudian Abu Bakar datang. Dia sampaikan, "Maka Muhammadun illa basyarun mithlukum." Tidaklah Muhammad melainkan manusia sama seperti kalian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau nabi, meskipun beliau adalah seorang rasul yang paling utama, yang paling mulia derajatnya dari semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Taala, tetapi tidaklah Muhammad melainkan hanyalah seorang manusia. Dan andai kata kalian menyembah Muhammad, maka Muhammad telah meninggal. Tapi kalau kalian menyembah Allah Taala, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah Taala itu maha hidup dan tidak akan pernah meninggal dunia selama-lamanya. Maka kemudian Umar berkata, "Seolah-olah aku baru mendengar ayat Al-Quran yang kau baca, wahai Abu Bakar As-Siddiq." Maka menangislah Umar bin Khattab ketika mendengar yaitu ayat yang dibaca oleh Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi ini menggambarkan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam pun meninggal. Dan kalau kita ikuti sejarah, kita baca sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali peperangan. Tentunya banyak musuhnya. Tentu banyak orang yang membenci Rasulullah. Yang kita tahu dinding kuatnya adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan. Yang akhirnya Abu Sufyan kemudian dia masuk Islam. Ada Muayyah, ada Muawiyah, dulunya juga termasuk tokoh kafir Quraisy juga. Banyak orang yang membenci Rasulullah. Sehingga ketika terjadi perang Badar, Rasulullah menang. Umat Islam menang besar di situ dan banyak orang kafir Quraisy maupun orang-orang Yahudi dan Nasrani yang berkomplot, mereka sekongkol dengan para penyembah berhala kota Mekah. Ketika dalam perang Badar mereka kalah, banyak yang meninggal dunia, banyak yang semakin dendam kepada Rasulullah. Salah satu di antaranya adalah seorang wanita. Yang dia menikah dengan orang Yahudi, kemudian sesudah menikah dengan orang Yahudi tersebut, dia perintahkan suaminya yang orang Yahudi. Kebetulan suaminya yang Yahudi ini termasuk kepala suku Yahudi di kota Madinah. Sesudah mereka menikah, kata istrinya, Abang harus kumpul dengan
pasukan tentara ayahku dan harus menyerang Muhammad. Nah, kemudian diseranglah Rasulullah. Ternyata suaminya meninggal dunia. Si wanita ini wanita dari kalangan bangsa Arab, meninggal dunia. Dia sangka akan menang, ternyata kalah dalam perang tersebut. Kemudian timbul dendamnya lebih memuncak lagi. Maka dia katakan kepada ayahnya bahwa ayahnya wajib membalas dendam. Kemudian keluarlah ayahnya dengan membawa pasukan bersama Yahudi-Yahudi yang ada di Madinah, berkomplot dengan Nasrani dan penyembah berhala dari kota Mekah. Diserang lagi Rasulullah. Ternyata kalah juga pasukan ayahnya tersebut. Saking dendamnya perempuan tersebut, beliau terus berpikir bagaimana cara membunuh Rasulullah SAW. Hingga akhirnya beliau dapat kesempatan dicari kelemahan Nabi kita Muhammad SAW oleh perempuan tersebut. Dicari apa celahnya untuk bisa membunuh Muhammad ini, bukan dengan jalan perang. Maka diselidiki apa makanan kesukaan Nabi kita Muhammad. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW sangat suka daging kambing. Dan bagian daging kambing yang paling disukai Nabi Muhammad adalah pangkal paha. Dan daging kambing itu adalah daging kambing yang anak-anak, bukan daging kambing tua, tapi kambing yang masih anak-anak. Dan pangkal paha yang paling disukai oleh Rasulullah ada memiliki salah seorang tukang masak di Madinah yang sering Rasulullah kalau pesan pangkal paha kambing muda itu, Rasulullah pesan ke perempuan tersebut untuk memasaknya. Sampailah ke telinga perempuan tersebut. Akhirnya dia datangi perempuan tersebut. Kemudian dia berikanlah bumbu-bumbu yang sudah dibubuhi racun oleh perempuan ini yang tukang masak Rasulullah. Dia katakan, saya tidak berani. Kalau Rasulullah tahu bahwa saya meletakkan apa yang kau perintahkan, maka saya akan dibunuh. Bahkan semua orang Yahudi yang ada di kota Madinah ini semua akan dibunuh oleh Muhammad dan pasukannya, karena melanggar perjanjian untuk berdamai. Karena mereka berdamai Yahudi. Akhirnya perempuan ini karena berani sekali, dia termasuk anak kepala suku Yahudi, diancam perempuan tersebut. Kalau engkau tidak menaruh racun tersebut, maka engkau akan aku bunuh. Akhirnya perempuan ini akhirnya yang tukang masak daging kambing Rasul ini akhirnya mengiyakan, akhirnya diletakkan. Sesudah diletakkan, diaduk, dimasak, dihidangkan kepada Rasul dan para sahabat. Rasul memakannya bukan sendirian, dimakan Rasulullah juga dengan para sahabat. Ketika Rasulullah mulai memakan dan menyantap daging tersebut dengan para sahabat, udah duluan sahabat-sahabat duluan yang makan. Sedangkan Rasulullah SAW terlambat makan, tetapi Rasulullah ketika sesudah baca bismillah, Rasulullah makan, begitu masuk ke mulutnya, tulang daging kambing itu bicara. Ya Rasulullah, daging tulangku ini sudah diletakkan racun ya Rasulullah. Maka dengan sendirinya Rasulullah kemudian memuntahkan kembali daging yang beliau sudah masukkan ke dalam mulut tersebut. Kemudian Rasulullah muntahkan dan Rasulullah katakan kepada para sahabat, wahai sahabat-sahabatku, muntahkan semua yang telah kalian makan. Daging ini sudah diracun oleh seseorang. Ketika mereka semuanya membuangnya, tidak berapa kemudian sahabat yang sudah terlanjur makan meninggal dunia. Cepat sekali racun tersebut mematikan sahabat yang sudah memakan daging yang sudah dilumuri racun tersebut. Tapi Rasulullah SAW meskipun Rasulullah sudah memuntahkan daging tersebut, meskipun daging yang sudah diracuni itu sudah dimuntahkan oleh Rasulullah, tetapi bekas racunnya itu masih terasa oleh Rasulullah, masih terasa Rasulullah. Hingga Rasulullah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, beberapa tahun kemudian
dengan bekas daripada racun tersebut mengalami sakit demam yang tidak bisa disembuhkan hingga akhirnya Rasulullah SAW pun meninggal dunia. Jadi ini bisa jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita mau cerita bahwa Nabi Muhammad SAW pun manusia. Andai pun beliau diselamatkan pada saat diracuni dan dimakan pada saat itu, beliau langsung muntah dengan mukjizat beliau. Tiba-tiba tulang tersebut berbicara, dagingku ini diracun oleh seseorang yang Rasulullah. Maka Rasulullah pun tahu, kemudian Rasulullah muntahkan. Pak Rasulullah SAW meskipun beliau seorang Nabi pun beliau dibenci oleh orang yang tidak menyukainya dan beliau bisa diracun dan efek daripada racun itu pun bisa berdampak kepada Rasulullah SAW. Meskipun selamat pada saat beliau memakannya, tetapi efek racun tersebut pun tetap berbekas pada fisiknya Rasulullah SAW. Nah, kalau kita kembali lagi kepada ilmu tauhid, bahwa tidak ada yang bisa memberi mudarat dan manfaat melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang menciptakan kebaikan dan keburukan, kematian dan kehidupan, kesehatan dan penyakit melainkan hanya Allah Taala. Berarti Allah Taala memang menghendaki bahwa dengan skenario seperti itulah Rasulullah SAW akan wafat. Jadi wafatnya Rasulullah SAW meskipun tidak dalam peperangan beliau syahid dalam perang, tetapi beliau meninggal dalam kondisi yaitu mengalami bekas sakit daripada bekas racun yang diracun oleh salah seorang wanita tokoh Yahudi yang ada di kota Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi kita sambung kembali. Jadi kita wajib meyakini bahwa Allah Ta'ala memperkuat semua para nabi itu dengan mukjizat-mukjizat, terlebih khusus Nabi kita Muhammad SAW, dan wajib juga kita meyakini bahwa beliau adalah penutup daripada semua para rasul. Wa bi anna syar'ahu la yunsakh. Dan bahwa sesungguhnya syariatnya Nabi kita Muhammad tidak akan pernah dibatalkan oleh syariat-syariat manapun. Jadi tidak akan ada syariat selanjutnya. Dulu ada syariatnya Nabi Ibrahim, lantas ada syariatnya Nabi Daud, lantas ada syariatnya Nabi Musa, lantas datang lagi Nabi Isa membatalkan syariat selanjutnya. Kemudian datanglah syariat yang akhir zaman yang dibawa oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW, membatalkan semua syariat-syariat nabi-nabi dan rasul sebelumnya, dan tidak akan pernah dibatalkan syariatnya Nabi Muhammad hatta yang qadiyal zaman, sampai habis masa yaitu umur dunia ini, yaitu sampai hari kiamat. Wa Isa alaihi salatu wassalam ba'da nuzulihi yahkumu bi syar'i nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Isa alaihi salam nanti di akhir hari kiamat akan turun. Ketika terjadi turunnya Dajjal, kemudian nanti datang Nabi Isa alaihi salam. Apakah Nabi Isa alaihi salam akan membawa ajaran syariat yang ada di dalam Injil, ataukah beliau akan mengajarkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah dalam Al-Qur'anul Karim? Tidak. Nabi Isa alaihi salatu wassalam setelah turun di akhir zaman, detik-detik akan kiamatnya dunia ini, beliau akan menetapkan hukum di atas bumi ini dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kalau zaman sekarang ini orang alergi dengan syariat Islam, maka yang akan menegakkan syariat Islam ini dengan sesempurna-purnanya kelak pada hari di mana hari itu menjelang kiamat ialah Nabi Isa alaihi salam. Faqila ya'khudhu min al-Qur'an wa sunnah. Menurut sebagian ulama bahwa Nabi Isa mengambil syariat Nabi Muhammad itu langsung dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad. Waqila, menurut satu riwayat yang lain, ketika Nabi Isa turun ke atas bumi pada hari menjelang kiamat, beliau menuju ke kubur yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayata'allamu minhu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menuntut ilmu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kalau orang cuma berfikir dengan akal saja, tidak berfikir dengan keimanan, mana ada Nabi Isa alaihissalam turun
kemudian belajar sama Nabi Muhammad. Pergi ke kubur Nabi Muhammad kemudian belajar kepada Nabi Muhammad. Nggak masuk akal kan? Bagaimana belajar dengan orang mati? Nabi Muhammad kan sudah meninggal. Bagaimana ini cerita ini? Kok ada dalam kitab? Kok bisa dipercaya sama umat Islam? Iya, karena kita bukan bicara tentang akal, kita bicara tentang keimanan. Bahwa nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, beliau langsung pergi menuju ke kubur Nabi Muhammad dan beliau berguru kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau mempelajari syariat Islam. Kemudian beliau menegakkan hukum Islam sehingga amanlah dunia ini sebelum kemudian Allah Ta'ala dulu letakkan menjadi kiamat. Dan wa'alam annahu yunsafu ba'dun syar'i Nabi Muhammad SAW di ba'dil akhar. Kemudian ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya ada sebagian hukum dalam hukum Islam ini telah dibatalkan, tetapi dengan sesama ayat-ayat Al-Quran. Contoh, sebagaimana telah dibatalkan wajib wanita yang telah meninggal suaminya harus iddahnya itu 1 tahun. Mama, sanggup nggak? Meninggal suami iddahnya 1 tahun. Jadi kalau datangnya lamar nggak boleh. Harus tunggu 12 bulan. Tapi itu dulu. Kemudian dibatalkan. Syariat tersebut dibatalkan dengan ayat yang lain yang membatalkan ayat yang sebelumnya. Dan biwujubi kauniha arba'ata asyhur wa 'ashra, dengan kewajiban keadaan wanita yang meninggal dunia suaminya, iddahnya itu dirubah menjadi ringan hanya 4 bulan plus 10 hari. 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari kalender Hijriah. Itu kalender Islam. Jangan hitung kalender Masehi, karena kalender Masehi ada sampai 31. Ada juga 28. Kalau kalender Syamsiah, kalender berdasarkan perhitungan perhitungan Islam, kalender Islam itu kalau bukan genap ganjil, kalau bukan 29 30. Tidak ada 31 dan tidak ada juga 28. Jadi kalau kita menghitung wanita yang sudah meninggal dunia suaminya, itu berdasarkan kalender Islam 4 bulan 10 hari. Wala naqada fi dzalika, dan selanjutnya tidak ada lagi pembatalan sesudah turun ayat yang membatalkan hukuman ayat yang pertama tersebut. Jadi wanita dulunya itu kalau sudah meninggal dunia suami, mereka harus sabar ketika dipinang, harus menunggu 1 tahun baru boleh dia menikah kembali. Tapi zaman sekarang ketika ayat ini turun, maka yang lama dibatalkan, yaitu diberlakukan hukum yang baru. Jadi wanita-wanita yang sudah meninggal dunia suaminya, ketika sudah masuk 4 bulan 10 hari, silahkan boleh dia menikah kembali. Wa yajibu aidan ala kulli mukallafin dzakar wa unsa, wajib juga ke atas setiap orang mukallaf, baik laki-laki maupun wanita, mengetahui rasul-rasul yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran secara detail. Siapa rasul-rasul yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran? Wajib diketahui oleh setiap orang mukmin. Jadi kalau kita tidak tahu siapa rasul yang ada dalam Al-Quran, berarti berdosa. Berdosa. Jadi wajib meyakini, mengetahui siapakah rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan itu harus diketahui secara tafsir, meskipun ada sebagian ulama mengatakan cukup, tidak mesti secara tafsir, secara umum pun sudah boleh, memadai. Kalau kita tahu secara umum. Kalau secara tafsir, berarti kita tahu siapa orangnya yang menjadi rasul-rasul tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa amma ghairuhum fayajibul iman bihim. Adapun selain daripada mereka yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, maka wajib mengimani mereka secara umum. Akan tetapi telah menukil oleh Sa'ad di dalam Syarah Al-Maqasid bahwa sesungguhnya cukup secara
ijmal. Jadi sebagian ulama mengatakan meyakini secara umum ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang disebutkan dalam Al-Quran, meskipun tidak secara rinci kita ketahui, maka ini cukup di dalam keimanan. Di antaranya yang disebutkan itu ada 8 daripada yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu Nabiullah Idris, Nabiullah Hud alaihissalam, Nabiullah Shu'aib, Nabiullah Saleh, demikian juga Nabiullah Zulkifli, demikian juga Nabiullah Adam, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Idris, Hud, Shu'aib, Saleh, Zulkifli, Adam, berapa itu? Idris, Hud, Shu'aib, Saleh, Zulkifli, Adam. 6. Berarti 6 diantaranya yang jelas disebutkan dalam Al-Quran, wajib kita ketahui dan kita imani bahwa mereka adalah rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kajian kita pada maghrib yang berkah ini. Semoga Allah taala merahmati kita, Allah taala curahkan kita dengan rahmat kasih sayangnya di tengah yaitu wabah virus yang melanda seluruh bumi, dan cukup kita melihat kesempatan Allah masih berikan kepada kita hingga sampai detik ini. Belum ada perintah oleh pimpinan tertinggi di Aceh menyuruh masjid ditutup. Kalau sudah ada timbul perintah berarti ada sebab. Berarti sudah ada sebab. Ditutup dalam arti kata berjamaah terbatas. Kalau sudah ada perintah seperti itu, berarti yang rugi kita. Umat Islam saat ini yang ingin berjamaah tidak bisa lagi melaksanakan sholat berjamaah. Di Jakarta sudah mulai masjid pada waktu hari Jumat tidak ada orang sholat Jumat, karena di kampung di masjid itu sudah ada yang kena virus, sehingga kalau satu orang masuk dia tidak sadar dia itu ada virus, maka yang keluar dari masjid itu akan terkena virus juga, sehingga virus itu juga akan cepat menular kepada jamaah masjid. Demikian juga yang ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, hingga sampai detik ini yang diizinkan masuk ke dalam masjid itu orang-orang tertentu saja, dan dibuka tutup. Kalau kesempatan kita pas ada di teras masjid, bisa kita masuk ketika dibuka. Tapi kalau kita terlambat ditutup, udah sholat di luar. Jadi inilah kondisi kita saat ini. Masih ada Allah Ta'ala kasih kesempatan kepada kita kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid. Andai kata nanti mungkin kalau Allah Ta'ala menghendaki hal-hal yang tidak baik bagi kita, maka kita harus bersabar menghadapi ujian ini, perbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memperbanyak berzikir mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Bahwasanya orang mukmin ini dia menyadari, sama seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, untuk apa Allah Ta'ala ciptakan lalat? Gak ada guna lalat, hanya bikin semak aja, bikin bau aja, bikin pusing aja, bawa virus aja lalat. Begitu juga virus. Apa gunanya Allah Ta'ala ciptakan virus ini? Cuma bikin mati saja. Kemudian banyak orang yang gak berani lagi belanja, toko-toko tutup semuanya. Anak-anak gak bisa mengaji sekarang. Anak-anak gak bisa lagi pergi ke pesantren sekarang. Dan orang sudah mau sholat ke dalam masjid pun sekarang sudah takut-takut. Untuk apa ini ya Allah? Apa gunanya virus ini untuk umat Islam? Kenapa virus ini tidak dibiarkan saja di negara komunis atau di Israel sana? Tapi kenapa masuk ke mayoritas umat Islam yang ada di Aceh? Tentunya ini ada hikmahnya. Inna Allah la yastahi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan seumpama yaitu lalat ataupun yang lebih besar atau justru sebaliknya lebih kecil. Tidak malu Allah Ta'ala menciptakan perkara, tapi orang-orang kafir melecehkan Allah Ta'ala dengan perkataan, apa gunanya Allah Ta'ala ciptakan lalat? Ternyata dalam hadis Nabi, kalau lalat itu jatuh di dalam mangkok ada air, ya,
Maka ada seorang ulama di Al-Azhar, beliau juga sekaligus mengambil jurusan kedokteran. Beliau sampaikan bahwa jangan sering-sering menggunakan hand sanitizer. Karena kalau sering menggunakan hand sanitizer, akhirnya kuman-kuman baik pun ini akan mati. Sehingga kuman-kuman yang baik yang dia bisa menangkal kuman-kuman yang jahat yang ada di tangan kita ini, dia akan mati sehingga kita tidak punya daya tahan untuk bisa menangkal virus-virus jahat tersebut atau bakteri atau kuman jahat tersebut. Jadi ini ada hikmah semuanya. Allah Ta'ala ciptakan virus, tentunya ada hikmah bagi kita umat Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladziina aamanu fa ya'lamu annahu al-haqqu min rabbihim. Adapun orang yang beriman tahu bahwa sesungguhnya virus yang Allah Ta'ala datangkan ke atas muka bumi ini hak, itu adalah perkara yang benar sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma alladziina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bihadza mathalan. Adapun orang-orang kafir, tidak ada manfaat bagi mereka virus ini. Mereka berkata, "Madza arada Allah bihadza mathalan?" Untuk apa gunanya virus ini Allah Ta'ala ciptakan? Enggak ada manfaat Tuhan menciptakan virus tersebut. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa virus yang Allah Ta'ala kehendaki mewabah di seluruh dunia ini adalah perkara yang hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tinggal ambil hikmahnya, kita ambil pelajarannya. Semoga kita mengambil pelajaran dari virus yang kecil ini. Manusia paling sombong di dunia ketika itu dia mengatakan tidak ada satupun kekuatan yang mampu untuk menghancurkan diri saya. Hari ini Allah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa virus yang kecil itu pun bisa memporak-porandakan fondasi, yaitu ekonomi seluruh dunia ini. Demikian, semoga menambah rasa takut kita kepada Allah dan semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.